Shalom, saya Gembel dari Kupang. Ada ketidakpuasan dalam pemikiran saya, di mana saya sempat menonton video di YouTube, ya, di mana saudara Edis TV memberikan pendapatnya, yang mana ada pertanyaan dari saudara Bom. Jadi jujur saja saudara Edis, saya katakan kepada Anda bahwa saudara Bom itu sebenarnya saya tidak kenal dan memang belum pernah mengenal. Kalau Anda, saudara Edis, saya mengetahui Anda dari konten-konten Anda di TikTok, dan menurut pendapat dan penilaian saya, Anda memang bagus. Panggilan Anda dan buah-buah yang Anda kerjakan untuk kemuliaan nama Allah dalam Kristus Yesus itu telah nampak, ya. Jadi banyak orang-orang yang meninggalkan kepercayaan yang lama dan mengikuti apa yang telah Anda sampaikan, yaitu kasih karunia dan kasih cinta kasih yang daripada Yesus. Dan itu memang bukti, dan saya tahu itu. Namun yang menjadi ganjalan dalam pikiran saya merasa tidak sejalan dengan apa yang Anda katakan, ya, saudara Edis, yaitu Anda membantah pernyataan daripada saudara Bom. Kalau saudara Bom ini memang saya tidak pernah tahu, dan saya baru lihat kontennya di YouTube bersama saudara Edis. Jadi setelah saya menonton, saya berpikir bahwa sebenarnya saudara Edis, kamu telah keliru. Dan juga saya sedikit menyalahkan saudara Bom karena ada kata-kata yang kurang sopan, ya. Saya namun hal itu sudah saya maklumi. Jadi dalam perdebatan itu jelas saya melihat bahwa saudara Bom begitu banyak memberikan dalil-dalil Alkitab kepadamu, saudara Edis. Dan itu baru sebagian, belum seluruhnya. Dan dari dalil-dalil Alkitab tentang penyaliban Yesus, siapa yang berkehendak dan antara Allah dan iblis. Dan saya, walaupun saudara Bom tidak menjelaskan siapa, tapi dari firman Tuhan atau dalil-dalil Alkitab yang disampaikan oleh saudara Bom, saya bisa merujuk bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak Allah sendiri. Tapi Anda bersikeras membantah bahwa penyaliban Yesus itu adalah kehendak iblis, sehingga lewat kejadian itu atau kehendak iblis itu terjadilah keselamatan. Nah, pada saat Anda selesai Anda meninggalkan roomnya saudara Bom, saya berpikir bahwa antara iblis dengan Allah itu, menurut saya, iblis lebih tinggi, iblis lebih berkompeten. Jadi Allah itu mengikuti apa menjadi keputusan iblis. Itu menurut saya awalnya. Tapi saya tidak bisa berbantah di roomnya yang saudara Edis berdebat dengan saudara Bom. Tapi itu pendapat saya di luar dari tontonan itu. Sehingga ada satu gerakan roh mengatakan bahwa saya harus melakukan sesuatu. Tapi jujur, saudara Edis, saya ini tidak terlalu mengerti atau tidak banyak belajar tentang
makna-makna dari firman Tuhan. Tidak seperti Anda. Kalau Anda, saya tahu Anda pintar. Tapi saya paham. Kalau soal firman Tuhan, saya paham. Apapun yang Anda katakan di dalam konten-konten Anda itu saya paham. Tapi saya mau seperti Anda berbicara dengan leluasa di sosmed, saya tidak memiliki hal itu ya. Jadi hanya saya melihat bahwa ada ketidakbenaran dalam penyampaian Anda. Ya. Jadi saudara Bom Bom itu sudah merujuk kepada sasaran bahwa Anda harus menjawab pernyataan kehendak iblis itu harus dengan dalil atau data. Karena saudara Bom Bom mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu kan ada dalilnya. Tapi Anda tetap berasumsi dengan pemikiran Anda, dan saya beranggapan bahwa itu kekuatan Anda, bukan dari Tuhan. Sehingga Anda keliru, dan Anda juga kurang sopan ya, saudara Edis. Anda kurang sopan, Anda meninggalkan perdebatan itu dengan tidak sopan. Jadi saya anggap bahwa Anda itu ngawur. Anda ngawur ya. Dan tidak sepantasnya Anda berdebat dengan orang-orang yang sesama Kristen. Dan saya katakan bahwa Anda terlalu sombong rohani. Anda mengatakan kepada Pak Saudara Bom Bom bahwa kalau mau belajar pada saya, ini, kalau Anda mengajarkan kepada Saudara Bom Bom, Anda keliru. Saya katakan Anda keliru. Harusnya Anda belajar pada Saudara Bom Bom. Anda terlalu sombong rohani. Ya. Anda bagus untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal tentang kebenaran daripada Kristus itu sendiri. Tapi kalau Anda berdebat dengan tokoh-tokoh orang Kristen, saya katakan Anda keliru. Ya, Anda keliru. Anda terlalu jauh memberikan pendapat yang menurut Anda, bukan menurut apa kata Tuhan. Ya. Jadi awalnya saya merasa risih dengan pembicaraan itu, tapi dengan kesempatan ini saya menyampaikan ini khusus untuk saudara Edis. Anda berubah dan Anda harus meminta maaf kepada saudara Bom Bom. Kalau memang Anda itu seorang rohaniawan yang baik, ya. Jadi Anda jangan bermuka baik kepada orang-orang atau lawan bicara Anda yang Anda bisa membicarakan hal-hal dan mereka mengangguk-angguk Anda. Terus Anda mengukur bahwa Anda hebat. Tapi ternyata Anda masih punya kekurangan. Saya saran, dan ini pesan Tuhan, saya sampaikan bahwa saudara Edis TV, Anda segera memohon maaf kepada saudara Bom Bom. Agar pelayanan Anda benar-benar murni dari Tuhan. Karena sudah terucap kata yang tidak baik dari saudara Bom Bom bahwa Anda itu adalah penyesat. Hati-hati saudara Edis. Karena perkataan orang yang benar itu punya kuasa dan terikat. Bila Anda tidak bertobat, maka Anda akan mengalami keterikatan kutuk dari saudara Bom Bom. Jadi Anda jangan berpatokan pada firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak termakan kutuk. Anda keliru ya. Kalau Anda memang itu sesat, ya Anda pasti terikat dalam kutuk. Karena pengajaran Anda, saya sejalan dengan saudara Bom Bom bahwa Anda itu sesat dalam hal penyampaian tentang penyaliban daripada Yesus. Karena Anda katakan itulah kehendak iblis. Jadi seolah-olah Allah yang mengikuti apa yang menjadi keputusan iblis. Sebenarnya itu kehendak Allah dan iblis punya peranan di dalam. Kok bisanya Allah mengikuti keputusan iblis? Allah mengikuti kehendaknya iblis? Oh lucu itu ya. Kamu keliru Edis TV. Engkau keliru. Bertobat. Kamu belajar lagi. Kamu memang pintar. Tuhan pakai kamu pintar. Untuk mengetahui beberapa firman Tuhan, belum seluruhnya. Tapi dirimu tidak mengerti tentang teologi.
Ya, masa kau melawan orang yang mengerti teologi ya? Ya, sombong kamu itu. Suruh si Bom belajar pada kamu. Keliru. Kalau kamu suruh saya gembel dari Kupang ini belajar pada kamu, saudara Edis TV, boleh. Tapi kamu memilih lawan yang sebenarnya ada satu tingkat di atas kamu. Jadi apapun bentuknya, apapun perasaanmu, apapun tanggapanmu terhadap saya katakan pesan Tuhan bahwa kamu segera bertobat dan minta ampun kepada saudara Bom. Ya, kamu pakailah etika-etika Kristen yang baik. Kalau Anda melakukan itu di publik, apalagi di YouTube, Anda sangat melecehkan saudara Bom. Dan terutama Allah tidak dipermuliakan lewat perbuatan dan cara-cara Anda itu. Ya, jadi saya khawatirkan nanti pada akhirnya Tuhan akan katakan kepada kamu Edis bahwa ia tidak mengenal engkau. Dan engkau itu siapa? Engkau hanya iblis pembuat kejahatan, ya. Jadi silakan kamu beropini tentang pernyataan saya, tapi saya tidak bisa berdebat, ya. Saya tidak bisa berdebat dengan saudara Edis. Tapi saya menyampaikan bahwa ini pendapat saya dan pendapat saya ini adalah pendapat Tuhan juga, ya. Cuma kita masing-masing terpanggil di bidang atau lahan yang berbeda, ya. Jadi demikian saudara Edis TV. Jadi saya ingatkan lagi yang terakhir kali, bila pelayananmu benar-benar mau terus dipakai Tuhan, kamu harus datang memohon maaf kepada saudara Bom. Karena ada firman Tuhan mengatakan bahwa apabila kita membawa persembahan di mezbah Tuhan, masih ada sesuatu dengan saudara kita. Tuhan katakan tinggalkanlah dulu persembahan itu dan datanglah berdamai kepada saudara. Kamu berdamai dulu dengan saudara Bom. Sehingga persembahanmu di mezbah Tuhan akan menjadi persembahan yang berkenan bagi Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Shalom, saudara Edis TV. Tuhan memberkati.